Halo anak-anak, salam olahraga. Kembali lagi di pembelajaran kesayangan kita bersama Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bobi Haryanto, biasa dipanggil Pak Bobi, dari SMP Negeri 37 Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini, Pak Bobi ditemani rekan Pak Bobi yaitu... Iya Pak Bobi, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan anak-anak, nama saya Pak Basri, guru PJOK dari SMP Aliswa, Surabaya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oh iya anak-anak, Pak Bobi dan Pak Basri tidak bosan-bosannya mengingatkan ke kalian tentang protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa aja Pak Basri 3M tersebut? Oh iya Pak Bobi, anak-anak masih ingat 3M itu apa? Iya, benar sekali. Yang pertama adalah anjuran untuk menggunakan masker Pak Bobi. Iya, jadi ketika kalian keluar rumah wajib menggunakan masker dimanapun kalian berada. Dan untuk yang berikutnya adalah mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir minimal 20 detik. Iya, betul sekali. Terus kemudian untuk M yang ketiga, yaitu ketika kalian berada di luar rumah atau ada banyak orang di sekeliling kalian, kalian harus menerapkan menjaga jarak dengan satu sama lain. Fungsinya untuk apa Pak Basri? Ya, agar tidak terjadi kerumunan Pak Bobi. Iya, betul sekali anak-anak. Oh iya Pak Basri, di materi kali ini kita akan membahas tentang apa? Untuk materi hari ini adalah kita mempelajari tentang pergaulan bebas, ya, materi tentang pergaulan bebas. Tapi untuk itu anak-anak, Pak Bobi, Iya. kita lupa mengingatkan anak-anak Pak Bobi, Iya. tentang yang namanya menggunakan ini Pak Bobi. Oh iya, kaos olahraga. Jadi ketika kalian melaksanakan olahraga, diharapkan kalian menggunakan kaos olahraga yang nyaman. Jangan lupa kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu. Agar apa? Agar tidak terjadi cedera yang berarti. Kemudian apa lagi Pak Basri? Oh iya Pak Bobi, kalau kita melaksanakan aktivitas olahraga, Ya. disarankan atau dianjurkan tidak menggunakan masker ya. Nah, itu anak-anak. betul sekali anak-anak. Nah, karena akan menghambat Sirkulasi udara. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Tapi sebelum Pak Bobi dan Pak Basri melanjutkan, jangan lupa kalian untuk mencatat. Jadi kalian siapkan buku tulis dan alat tulis kalian. Gunanya untuk apa? Untuk mencatat materi-materi yang akan Pak Bobi dan Pak Basri sampaikan pada hari ini. Betul sekali Pak Bobi, karena tugas kalian hari ini adalah mencatat dengan baik tentang apa saja materi yang Pak Bobi dan Pak Basri berikan hari ini, yang nantinya kalian kumpulkan di guru PJOK kalian masing-masing. Iya, betul sekali. Oh iya Pak Bobi, pergaulan bebas itu apa ya? Mungkin kalian sudah pernah dengar apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas sendiri mempunyai arti, yaitu diambil dari kata pergaulan dan bebas. Artinya apa? Kalau pengertian dari pergaulan sendiri yaitu proses interaksi antara individu satu dengan individu yang lain atau dengan kelompok. Sedangkan bebas sendiri yang mempunyai arti apa Pak? Bebas itu berarti tanpa ikatan. Nah, Berarti tidak ada yang namanya aturan yang diterapkan Pak Bobi. iya, berarti bisa dikatakan terlalu bebas itu juga berbahaya Pak ya? Iya, benar sekali Pak Bobi. Jadi pergaulan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian kalian, baik individu maupun secara kelompok. Dan di sini yang dimaksud dengan pergaulan ada dua macam. Apa aja? Ya, betul sekali. Ada pergaulan positif dan yang kedua ada pergaulan negatif. Kalian pilih yang mana? Pilih yang pergaulan positif atau pergaulan yang negatif? Pergaulan positif sendiri memiliki arti yaitu apa sih? Iya, berarti sebuah pergaulan yang sifatnya menuju kebaikan Pak Bobi. Iya, jadi bermanfaat Pak Iya, Basri, ya? bermanfaat. Jadi kalian harus bisa membedakan mana itu pergaulan positif dan negatif. Kalau positif berarti ada baiknya untuk kalian lakukan. Iya. Sedangkan yang negatif Pak Bobi, ada baiknya untuk kalian tinggalkan Hindari, iya. atau dihindari karena kalian sudah masuk pada masa remaja. Nah, Pak Bobi. ketika kalian di usia remaja seperti ini, wajib kalian mengetahui tentang pergaulan. Karena di usia kalian seperti ini, biasanya ini Pak Basri, biasanya ini bisa dikatakan usia labil. Ya, Di masa benar sekali. SMP atau remaja seperti ini.
karena kalian proses mencari jati diri. Ya, betul sekali. Karena mungkin dulu di SD kalian sering diantar orang tua, kemudian cipika-cipiki kanan kiri, mungkin sekarang agak malu, ya kan? Iya. Ya itu karena kalian sudah tumbuh remaja dan nanti setelah remaja pasti dewasa Pak Bobi. Betul Dan sekali. harus mengetahui atau bisa membeda-bedakan mana itu pergaulan yang positif yang harus kalian lakukan dan mana pergaulan negatif yang harus Kalian hindari. Ya. Untuk ciri-ciri pergaulan bebas, yang pertama yaitu apa aja Pak Basri? Ya, yang pertama adalah penghambur-hamburan uang. Iya. Contohnya, ya, karena kalian sekarang daring ya Pak Bobi Nah. ya. Biasanya kalian antara bermain gadget ya dengan melakukan pembelajaran secara daring. Biasanya lebih berat di gamenya. Nah ini perlu dikurangi Pak Bobi. Iya. Menghambur-hamburan harta itu maksudnya adalah menghamburkan uang yang sudah dikasih orang tua kalian. Kalian harus menggunakan dengan baik. Kalau digunakan untuk membeli paket data, ya digunakan sewajarnya. Digunakan untuk pembelajaran, jangan digunakan untuk game. Nah, Nanti ketagihan Pak Bobi kalau sudah Iya. game itu seperti itu. Iya. Bahkan mungkin beli top up atau yang lain, ya itu termasuk penghambur-hamburan uang atau harta. Itu sudah termasuk ciri-ciri pergaulan bebas. Seperti itu Pak Bobi. Iya, karena di masa pandemi seperti ini pembelajaran kalian adalah secara daring. Jadi perlu menggunakan gadget. Otomatis kalian setiap harinya pembelajarannya pasti akan memantau entah itu laptop maupun gadget. Tetapi dihimbau ke kalian ketika menggunakan gadget, kalian menggunakannya sewajarnya. Dalam hal ini adalah kalian melaksanakan daring dengan baik, bukan malah mempergunakan permainan seperti yang sudah dijelaskan Pak Basri tadi. Untuk ciri-ciri yang kedua tentang pergaulan bebas ini adalah rasa ingin tahu yang sangat besar. Memang seusia kalian, rasa ingin tahu kalian memang lebih tinggi. Akan tetapi, kalian harus mempunyai batasan-batasan tersebut Pak Basri. Iya, terutama kembali lagi Pak Bobi ke gadget. Iya. Biasanya kan ada iklan yang muncul tuh. Ya kan Nah, anak-anak? iya, sering itu. Kalau kalian punya rasa ingin tahu yang tinggi, ketika kalian sudah melihat itu sebuah hal yang negatif, ya jangan diteruskan atau jangan dilanjutkan. Ya, lebih baik dihindari. Itu termasuk pergaulan bebas. Ya, karena kalau kalian sudah punya rasa ingin tahu yang tinggi, oh pasti apa ini? Pasti Iya. dibuka-buka Pak Bobi. Oh game, top up, waduh buka ada game upgrade seperti ini. Nah itu jangan diteruskan, karena itu termasuk pergaulan bebas, apalagi sampai itu Pak Bobi Hal-hal yang negatif. Iya, komunikasi kepada teman yang mungkin berkata-kata kotor meskipun hanya lewat ketikan dan yang lain, itu sudah termasuk ciri-ciri pergaulan bebas. Meskipun kalian dari, tapi kalau pergaulan bebas kalian di alat komunikasi itu juga sangat diperhatikan, karena itu merupakan sudah masuk di pergaulan bebas yang arah negatif seperti itu. Untuk ciri-ciri yang lain akan Pak Bobi dan Pak Basri jelaskan di segmen yang kedua. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tapi di rumah. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Di segmen yang pertama tadi, Pak Bobi dan Pak Basri sudah menjelaskan ciri-ciri tentang pergaulan bebas. Di segmen yang kedua ini, Pak Bobi akan menjelaskan apa saja sih ciri-ciri pergaulan bebas? Ya, Pak Bobi melanjutkan yang tadi. Ciri-ciri berikutnya yaitu terjadi perubahan emosi, pikiran, pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Contohnya seperti apa Pak Basri? Ya, Nana, kembali lagi ke gadget tadi. Kalau kalian sudah ketagihan yang namanya game, maka kalian akan melupakan tanggung jawab. Itu namanya pergaulan bebas. Sudah tergolong pergaulan bebas Pak Bobi. Iya. Dan ada lagi perubahan emosi serta pikiran. Kalau kalian pikirannya sudah terfokus di HP itu, ya kan? Atau di gadget, kalian sudah main game, ya, kalian sudah main game, maka itu pikiran kalian pasti terfokus kepada HP ini atau gadget, ya. Jadi itu termasuk pergaulan bebas. Emosi terutama, ketika kalian sudah main game, biasanya menang kemudian kalah, maka emosi yang keluar akan meledak-ledak. Nah, itu termasuk pergaulan bebas, meskipun kalian secara daring. Ya, jadi emosi Pak Bobi. Iya, jadi emosi kalian bukan harus salah. kalian kontrol. Dan ketika kalian melaksanakan main game, kalian ketika kalah pasti kalian akan emosinya itu meningkat Pak Basri. Iya, bahkan meledak-ledak. Iya. Tanpa peduli Pak Bobi biasanya. Kalau sudah main gadget seperti ini dipanggil orang tua, Mengabaikan ya, pasti. abai. Kemudian ketika main gadget, kemudian sudah ada pemberitahuan notifikasi tugas dari Bapak Ibu guru, diabaikan, bahkan sampai mungkin ditutup ya tugasnya itu. Ini apa ini nanti aja, gamenya masih mau dimulai Pak Bobi. Atau bahkan ada lagi Pak Basri, kemungkinan dia sudah emosi tingkat tinggi, kemungkinan gadget tersebut dibanting ke lantai. Ya, Nah, padahal- seperti itu, kasihan
ke orang tua kalian juga. Ujung-ujungnya kembali lagi ke orang tua. Karena apa? Gadget ini merupakan sebuah tanggung jawab pribadi kalian masing-masing. Betul sekali. Kalian menggunakannya ke kebaikan, menggunakan dengan pembelajaran, atau bahkan dengan negatif, game, melulu top up dan yang lain, nanti emosi meledak-ledak. Dan ketika Pak Bobi menjelaskan titik jenuh kemudian kalian game, itu maksudnya apa? Titik jenuh ketika kalian mau mencari hiburan, bukan ketika titik jenuh kalian sudah frustasi atau emosi, main HP aja, bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi kalau sudah mengalami yang namanya emosi labil, ada baiknya kalian komunikasi Pak Bobi ke orang tua. Ya, diceritakan, oh Bu, Pak, saya mengalami kendala dalam pembelajaran, apa yang harus saya lakukan? Jangan semata-mata lihat HP, waduh saya nggak bisa pembelajaran ini, ya nggak usah dikerjakan, gitu Pak Bobi. Ya, jadi kalian juga di game seperti itu. Jadi kalian juga berinteraksi kepada orang tua ketika kalian mempunyai masalah, bisa cerita ke orang tua agar orang tua juga bisa memberikan solusi ke kalian. Seperti itu. Benar sekali anak-anak. Kemudian kita akan ke ciri-ciri yang berikutnya, yaitu terjerat dalam pesta hura-hura. Ini yang bahaya Pak Basri. Hura-hura, iya. Hura-hura apa? Bukan hura-hura ke klub atau yang lain, bukan. Tapi kalian sudah main gadget, ini sudah termasuk hura-hura. Termasuk tadi top up game tanpa mempedulikan tugas dari bapak ibu guru, ya itu sudah termasuk hura-hura. Ayo mabar-mabar, ya boleh sekali 2 kali, tapi jangan sampai ketagihan, dibatasi sendiri. Ada batasannya kalian untuk memainkan game. Secara online ini pasti akan kalian tidak mengetahui ini siapa saja yang masuk dalam game, nanti ada pergaulan bebas di dalamnya atau bagaimana, ngomong atau ngetik yang kotor-kotor. Nah itu tidak boleh, karena gadget tanggung jawab pribadi kalian masing-masing. Betul sekali Pak Bobi. Dan anak-anak, apa yang Pak Bobi dan Pak Basri jelaskan tadi mengenai ciri-ciri pergaulan bebas, terutama tentang gadget ya. Iya. Itu sudah pergaulan bebas ketika kalian sudah mengarahkan ke hal-hal yang negatif atau sampai bahkan ketagihan Pak Bobi. Iya. Dan untuk berikutnya, ciri-ciri pergaulan yang dikatakan pergaulan bebas adalah kalian berpakaian yang kurang baik atau kurang sopan ketika berada di rumah maupun di luar rumah. Maka berpakaianlah yang sewajarnya. Yang sewajarnya, yang sopan-sopan. Ya, bahkan ini nih yang perlu kalian ketahui, berpakaian harus sesuai gendernya Pak Bobi. Iya betul sekali itu Pak Basri. Biasanya kalau yang laki-laki ya janganlah berpakaian yang feminim. Begitu pun juga sebaliknya. Jadi bisa disesuaikan dengan gender kalian masing-masing. Seperti itu. Ya, untuk berikutnya Pak Bobi, kalau kalian mengalami yang namanya pergaulan bebas Pak Bobi, ciri-cirinya adalah emosi yang tidak stabil Pak Bobi. Iya. Ya, jadi meledak-ledak. Kemudian mengalami tekanan mental. Apa-apa dikit-dikit marah, disuruh orang tuanya sedikit marah, ada tugas dari bapak ibu guru yang tidak bisa marah lagi. Pasti ada yang ganjel di sini Pak Bobi, dan harus kalian konsultasikan ke orang tua kalian, baik itu ke ayah atau bunda, seperti itu. Jadi segala sesuatunya lebih baiknya kalian bicarakan, konsultasikan ke ayah dan bunda kalian ketika di rumah. Apalagi waktu daring seperti ini Pak Bobi. Iya betul sekali. Seperti kan banyak waktu yang digunakan ketika di rumah. Iya. Jadi harapannya Pak Basri dan Pak Bobi, komunikasi itu dijalani atau dijalin yang baik dengan kedua orang tua kalian masing-masing. Karena komunikasi dengan orang tua itu sangatlah penting anak-anak. Jadi jangan sampai kalian ketika mempunyai masalah kalian termenung sendiri di kamar tanpa cerita ke orang tua, itu bisa bahaya. Ujung-ujungnya nanti pasti kalian mengarah ke depresi. Ujung-ujungnya seperti itu. Kemudian Pak Bobi, ya nanti seperti lagunya siapa itu, ujung-ujungnya sakit hati. Ya jangan sampai seperti itu anak-anak. Nanti kamu sakit hati kemudian yang ada marah dan yang lain, itu jangan ya. Lanjut Pak Bobi. Kemudian setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri, kita belajar tentang faktor penyebab apa saja sih yang menyebabkan pergaulan bebas itu. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah rendahnya taraf pendidikan keluarga. Iya Pak Bobi. Tentunya kenapa kalian sekolah meskipun secara daring? Karena semakin tinggi pendidikan kalian diharapkan juga semakin berkembang yang namanya tingkat intelektual kalian. Iya, betul sekali anak. Seperti itu. Jadi kalian bisa mengendalikan emosi, tahu yang namanya bersosial. Nantinya kalian juga dari sekolah itu merupakan lingkup kecil Pak Bobi dari hidup bermasyarakat nantinya. Faktor penyebab pergaulan bebas yang kedua adalah keadaan keluarga yang tidak stabil Pak Bobi. Iya. Jadi saran dari Pak Bobi tadi adalah
perbanyaklah berkomunikasi kepada orang tua kalian Ketika kalian mempunyai ya, masalah apapun permasalahannya, apalagi waktunya banyak Pak Bobi ya. Iya. Apalagi kalian sekolah secara daring seperti ini. Jadi kan masih ada banyak waktu di rumah dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu. Kalian kan pasti mempunyai banyak waktu. Di situ kalian bisa berinteraksi atau komunikasi dengan orang tua kalian. Nah, pada intinya manfaatkanlah waktu keluarga sebaik mungkin. Betul sekali. Faktor yang ketiga yaitu adalah orang tua yang kurang memperhatikan anaknya. Tugas orang tua adalah mengontrol kalian ketika sudah selesai atau pulang dari kerja. Nah, bagaimana tugas daring hari ini, sudah dikerjakan atau belum? Nah, harusnya seperti itu. Jadi kalau bisa komunikasi ini loh, jalin yang baik antara orang tua. Jangan sampai ada miss, bahkan terkesan oh anaknya kurang diperhatikan. Jangan sampai seperti itu, atau bahkan sebaliknya. Untuk penjelasan lebih lanjut akan Pak Bobi dan Pak Basri jelaskan di segmen yang ketiga. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di rumah. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Di segmen yang ketiga ini Pak Bobi akan menjelaskan akibat atau dampak pergaulan bebas. Untuk akibat atau dampak pergaulan bebas, yang pertama adalah pergaulan yang sulit terkontrol atau bisa dikatakan labil. Untuk yang kedua, apa Pak Bobi? Untuk yang kedua atau dampak yang kedua yaitu kecanduan gadget sehingga abai dalam hal apapun, termasuk dalam tugas sekolah maupun perintah orang tua. Pasti dari kalian keseringan atau kecanduan gadget juga membantah perintah-perintah orang tua. Iya Pak Bobi, apalagi kalau sudah Pak Basri dan Pak Bobi jelaskan tadi, kalau sudah main gadget, dipanggil misalnya Ari, ini minta tolong ayah berikan baterai untuk jam dinding. Nanti dulu ya, seperti itu Pak Bobi. Karena terlalu sibuk dengan gadgetnya. Padahal itu sesuatu yang baik yang harus kalian lakukan, terutama perintah yang baik-baik dari orang tua kalian. Itu harus segera mungkin kalian lakukan atau laksanakan perintah tersebut Pak Bobi. Betul sekali. Kemudian untuk dampak yang terakhir atau yang ketiga apa Pak Basri? Ya tentunya kalau kalian melakukan pergaulan bebas ya pasti kalian akan dikucilkan dari masyarakat. Ya karena itu termasuk melanggar norma. Bahkan kalau sampai nantinya kalian sudah lewat batas yang namanya pergaulan bebas, ya itu juga ada yang namanya sanksi hukum Pak Bobi. Atau bisa dikatakan norma hukum Pak Basri ya. Untuk itu kalian harus benar-benar dijaga yang baik dirinya dalam masalah bergaul. Seperti itu Pak Bobi. Dari sekian contoh yang sudah Pak Bobi dan Pak Basri berikan, itu adalah sebagian contoh yang negatif atau pergaulan bebas yang mungkin ada di sekitar kalian Pak Basri ya. Iya, jadi perlulah kita untuk membangun komunikasi yang baik terhadap kedua orang tua kalian, seperti itu. Iya, dan jangan lupa anak-anak, komunikasi yang baik juga harus kalian lakukan kepada bapak dan ibu guru kalian ketika melakukan pembelajaran daring Pak Bobi. Iya. Ketika memang ada tugas-tugas yang tertinggal, harus segera diselesaikan. Ada tanggung jawabnya. Iya, ada tanggung jawabnya Pak Bobi. Iya. Dengan cara membangun komunikasi yang baik, tanya yang baik. Ya, paling tidak selamat pagi Bapak Bobi. Mohon maaf tadi saya tertinggal tugasnya. Apakah saya bisa minta tugas usulan? Karena tadi saya terkendala dengan misalnya pakai data dan yang lain. Nah itu segera dikomunikasikan yang baik. Jangan sampai aduh ya sudah tugasnya nggak dikerjakan. Mau saya tadi sudah lewat, jangan seperti itu. Bangunlah komunikasi yang baik ya. Meskipun pembelajaran dilakukan di rumah secara daring Pak Bobi. Oh iya Nana, tadi sudah Pak Bobi dan Pak Basri jelaskan tentang ciri-ciri, faktor, dan dampak dari pergaulan bebas itu sendiri. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi pergaulan bebas tersebut Pak Basri? Oh iya Pak Bobi, kalau kalian tadi sudah mempelajari ciri-cirinya, dampak negatifnya, kemudian faktor penyebabnya. Nah maka di sini Pak Basri dan Pak Bobi juga memberikan tips kepada kalian bagaimana cara mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama yaitu kalian harus yang namanya memperbaiki pola pikir kalian. Iya betul. Karena di usia SMP ini Pak Bobi ya, anak-anak sudah dikatakan atau dikategorikan usia remaja. Jadi untuk emosinya masih labil. Jadi untuk memperbaiki pola pikir itu sangat penting Pak Bobi. Iya betul. Tujuannya adalah
belajar dan belajar, meskipun diselingi beberapa istilahnya bermain, waktu untuk bermain seperti itu. Jadi ada waktu bermain sendiri, waktu belajar sendiri, komunikasi dengan orang tua sendiri, komunikasi dengan teman sendiri. Itu seyogyanya kalian lakukan dengan pergaulan yang baik seperti itu, atau komunikasi yang baik Pak Bobi. Dan yang kedua, kemudian untuk tips yang kedua yaitu banyak-banyaklah beraktivitas secara positif. Contohnya seperti apa Pak? Misalnya kalian mempunyai masalah, jangan kalian hanya termenung sendiri di kamar. Kalian bisa meluapkannya dengan cara menyalurkan hobi kalian. Contohnya kalian suka dengan olahraga, bolehlah kalian salurkan ke olahraga, main musik dan lain sebagainya, seperti itu Pak. iya Pak Bobi, apalagi sekarang masa pandemi seperti ini, Iya. yang lagi gencar-gencarnya berolahraga sepeda ontel Pak Bobi. Iya, sepeda. Itu juga bisa kalian laksanakan untuk menghindari stres yang kalian hadapi, selain berkomunikasi ke orang tua kalian masing-masing seperti itu. Oh ya anak-anak, untuk cara mengatasi ya atau solusi dan tips berikutnya adalah kalian harus berpikir tentang masa depan kalian. Begitu Pak Bobi ya? Iya, betul Apalagi sekali. di SMP, masa depannya itu masih panjang. Masih panjang masa depan kalian itu Setelah anak-anak. SMP ada SMK atau SMA, kemudian kalian mungkin bisa lanjut perguruan tinggi, baru ke jenjang karir dan yang lain. Jadi ketika kalian sudah terjerumus dalam pergaulan bebas, maka sebaiknya kalian hindari atau stoplah di situ. Jangan sampai terus-menerus dengan cara berkonsultasi. Ya, selain ke orang tua kalian bisa juga konsultasi ke guru BK kalian, meskipun secara daring dan tentunya dengan menjalin komunikasi yang baik Pak Bobi. Iya, Seperti itu. Untuk tips yang terakhir yaitu kalian juga harus memikirkan resiko apa saja sih atau dampak dari perbuatan yang kalian lakukan atau dampak dari perbuatan pergaulan bebas. Jadi kalian harus berpikir jauh. Ketika kalian melakukan sesuatu yang negatif, pasti semuanya ada dampaknya. Jadi kalian harus memikirkan resiko-resiko yang terjadi. Seperti itu Pak Basri. Iya, jadi anak-anak, kalian ketika di rumah, meskipun pembelajaran daring atau jarang ketemu Bapak Ibu guru, bahkan tidak pernah ketemu Bapak Ibu guru meskipun hanya secara virtual, kalian juga harus jalin komunikasi yang baik dan tugas-tugasnya dikerjakan. Termasuk tadi ketika hal negatif dilakukan, resikonya apa? Nah, kalian ketika tidak mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, resikonya apa? Pasti nilainya 0 atau tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi jalinlah komunikasi yang baik. Dan ketika kalian di usia SMP masuk pada fase remaja, sebaiknya kalian melakukan hal-hal yang positif seperti Pak Bobi. Baik anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang materi pergaulan bebas adalah sebagai generasi muda, kalian harus memikirkan yang namanya masa depan. Jangan sampai terjerumus kepada pergaulan yang negatif atau pergaulan bebas. Karena sekecil apapun hal yang kalian lakukan itu pasti ada dampaknya dan akan berdampak ke diri kalian sendiri. Karena masa depan kita tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang. Bekali dengan hal positif dan membangun. Terakhir, kata-kata dari Pak Bobi dan Pak Basri, tidak pernah ada kata dan tindakan terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Sekian pembelajaran kali ini, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Dadah.